Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,28% ke angka 7070. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata sudah mulai dilepas Bapak Loh Keng Hong. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Teka-teki kepemilikan Loh Keng Hong di saham GJTL. Dan bisa kita baca sekilas informasi ini. Loh Keng Hong sudah menghilang dari daftar pemegang saham GJTL dengan kepemilikan lebih dari 5% setidaknya sejak 6 Oktober tahun 2022. Jadi kita semua tahu Bapak Loh Keng Hong pertama kali muncul dalam daftar pemegang saham GJTL sejak 6 Januari tahun 2021. Jadi sudah setahun yang lalu. Dan bisa kita baca di sini pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 Bapak Loh Keng Hong masih memiliki 177,71 juta saham GJTL dan masih menikmati dividen GJTL ini. Sepanjang periode berjalan tahun 2022, Loh Keng Hong juga terpantau beberapa kali mengakumulasi saham GJTL. Jadi pada tahun 2022, Bapak Loh Keng Hong masih terlihat mengakumulasi atau membeli saham GJTL. Tapi bisa kita baca, kendati demikian, nama Loh Keng Hong tiba-tiba langsung menghilang dari daftar pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5%. Berdasarkan penelusuran bisnis.com, Loh Keng Hong absen dari daftar setidaknya sejak 6 Oktober. Tapi ini Bapak Loh Keng Hong belum bisa dimintai konfirmasinya. Jadi saat ini Bapak Loh Keng Hong sudah tidak tercatat sebagai pemilik saham 5%. Sekarang kita coba lihat grafiknya. Saham GJTL memang saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi jika kita perhatikan, apabila tanggal 6 Oktober Bapak Loh Keng Hong sudah mulai melepas saham GJTL, walaupun kita tidak tahu itu lepas semuanya atau hanya lepas sebagian sehingga persentasenya di bawah 5%. Tapi jika kita perhatikan, pada tanggal 6 Oktober harga masih di sini. Setelah itu bisa kita lihat trennya terus bergerak turun. Dan saat ini GJTL tertahan di support 600. Tapi tetap secara tren GJTL saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Asing memang terlihat 2 hari terakhir melakukan sedikit akumulasi. Tapi akumulasi ini tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya tetap harus hati-hati. Artikel ini baru keluar sehingga bisa saja GJTL akan melanjutkan penurunan. Dan secara tren pun sebenarnya GJTL belum layak untuk kita entry saat ini. Karena secara tren masih bergerak sangat downtrend. Tapi apabila teman-teman pantau saham-saham yang sebelumnya sempat dilepas Bapak Loh Keng Hong, biasanya akan digoreng sementara. Jadi akan dibuat naik tinggi, setelah itu dibuat turun kembali. Teman-teman bisa lihat pergerakan PTRO dan satu lagi MBSS sebelumnya juga sama, diinfokan dilepas Bapak Loh Keng Hong, setelah itu malah beberapa hari kemudian harganya digoreng naik. Tapi tetap harus hati-hati karena secara tren GJTL juga saat ini masih bergerak downtrend dan menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Selanjutnya saham PNLF yang juga dipunyai Bapak Loh Keng Hong bisa kita lihat hari ini masih turun 1% lebih ke harga 510. Dan secara tren bisa kita lihat PNLF saat ini sudah patah tren. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend. 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat turun sangat dalam dan ternyata turun di bawah support EMA 50. Yang saat ini di harga 550. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support bisa kita lihat PNLF saat ini masih bertahan di atas support psikologisnya di harga 500. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham PNLF. Jadi pada saat harganya terus dibuat turun, asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk terus akumulasi. Jadi bisa kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini, ini masih ada akumulasi walaupun hari ini bergerak turun.
Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 500 ini kembali. Dan pertimbangkan untuk swing trade. Jadi beli di sekitar harga 500, take profit apabila PNLF masih kesulitan untuk naik kembali di atas harga 550. Karena ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, PNLF secara tren belum membaik. Sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengatas harga 500. Dan apabila harga 500 lewati, PNLF berpotensi lanjut turun ke garis EMA 150 yang saat ini di 430. Jadi tetap harus hati-hati. Sedangkan untuk teman-teman yang memang sebelum sudah berhasil beli pada saat di bawah harga 300, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa di hold. Tapi ingat, saat ini PNLF sudah tidak bergerak tren. Jadi apabila mau entry pun tetap harus hati-hati. Berikutnya bisa kita lihat saham ABMM. Saat ini juga secara tren sudah mulai melemah. Dan ini salah satu saham yang punya Bapak Lokeng juga. Bisa kita lihat 1 bulan terakhir ini trennya juga mulai bergerak turun. Jadi sebelumnya juga sangat uptrend, mencoba untuk naik di atas harga 4.800 gagal break. Saat ini juga sama, sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sudah tidak bergerak tren. Dan saat ini jika kita lihat berada dekat dengan support di 4.500. Sedangkan untuk support EMA 150 bisa kita lihat saat ini di 3.110. Dan garis EMA CD pun sama, saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary terlihat pada perdagangan hari ini turun 2% lebih, terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 3.500 untuk swing trade atau trading jangka pendek. Karena ini masih berupa support dan ABMM sudah turun lumayan dalam sehingga ada potensi untuk tactical rebound sementara. Jadi bisa pantau apabila minggu ini ABMM masih kuat di atas harga 3.500, bisa coba entry di sekitar harga 3.500 dengan target jangka pendek di 3.650 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 3.810. Tapi ingat, apabila teman-teman entry, teman-teman harus sangat disiplin karena secara tren saat ini ABMM juga sudah mulai melemah. Karena apabila ternyata support yang terlewati, ABMM juga berpotensi lanjut turun ke garis EMA 150. Karena ingat, secara tren ABMM saat ini sudah mulai melemah. Dan pada perdagangan hari ini walaupun ada akumulasinya masih sangat kecil. Selanjutnya BMTR bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 308. Dan jika kita perhatikan secara tren memang BMTR saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan super kuat memang masih di harga 300. Tapi BMTR beberapa kali berhasil rebound di harga 300 tapi mencoba untuk break garis EMA 50 150 masih gagal break. Dan hari ini pun bisa kita lihat BMTR masih tertahan di garis EMA 150 di harga 308. Dan di atasnya masih ada garis EMA 50 di harga 316. Dan garis EMA CD terlihat memang saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, pada kenaikan 1% lebih ini terlihat memang masih ada sedikit akumulasi. Asing 2 hari terakhir juga terlihat masuk akumulasi saham BMTR. Jadi dari data yang kita dapat selama minggu ini BMTR memang masih ada potensi untuk naik mengatas garis EMA 50. Tapi untuk tren yang lebih aman, BMTR masih akan sideways cenderung downtrend selama masih gagal break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 300 dan ternyata masih mencoba break garis EMA 50 gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah entry apabila garis EMA 50 terlewati. Karena apabila terlewati, secara tren baru BMTR akan mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu untuk lebih amannya.